pelajaran dengan membaca basmalah. Sebelum Ibu masuk untuk menjelaskan materi, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Afifatul Aziza, Ala Anggani, Risha, Raisya, Moza, sakit. Moza sakit sudah berapa lama? 2 hari. Sakit apa katanya? Panas. Nanti kalau sudah lebih dari 3 hari kita tengok ya. Oke, untuk melanjutkan yang kemarin kita membahas tentang banjir dan selainnya. Kemudian kita harus ada namanya persiapan menanggapi dari bencana tersebut. Jangan sampai nanti ketika bencana terjadi kita bingung harus ngapain, apa yang harus dilakukan dan lain-lainnya. Maka hari ini kita akan belajar tentang mitigasi. Jadi mitigasi itu adalah suatu upaya yang bertujuan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh suatu bencana alam. Bencana alam memang beberapa tidak bisa dihindarkan ya, seperti gempa bumi itu bisa dihindari tidak? Tidak. Gunung meletus bisa atau tidak? Tidak. Tapi kita bisa meminimalisir atau mengecilkan suatu resiko dari bencana tersebut ya. Jadi kalau misalkan kita tolak bencana itu tidak bisa, tapi kita bisa meminimalisir dampak dari bencana alam, yaitu disebut dengan mitigasi. Berarti kira-kira mitigasi ini penting atau tidak? Penting ya. Nah, mitigasi yang harus dilakukan untuk menanggapi bencana alam adalah apa? Yang pertama, itu kita harus tahu informasi tentang bencana tersebut. Kalau misalkan berhubungan dengan tanah longsor, kita harus tahu dulu nih daerah ini rawan tanah longsor atau tidak. Kemudian contoh lagi seperti gunung meletus. Kira-kira yang rawan terkena gunung meletus daerah apa? Perbukitan, pegunungan, perairan. Yang rawan terkena gunung meletus adalah mereka yang tinggal di kaki gunung. Ya, kenapa? Karena kalau gunung itu meletus, otomatis daerah yang terdekat dahulu yang akan terkena gunung meletus. Seperti kita ini tinggal di kaki gunung gede atau gunung Pangrango. Maka kita harus tahu bagaimana jika terjadi gunung meletus ataupun tanah longsor. Kenapa? Karena daerah kita masih banyak perbukitan. Itu yang pertama, mencari informasi. Yang kedua, harus mengadakan sosialisasi. Sosialisasi itu apa? Contoh, misalkan di daerah setempat kita, Pak RW-nya kah, Pak RT-nya atau Pak kepala desanya itu memberikan sosialisasi. Jadi begini ibu-ibu, bapak-bapak, kalau terjadi banjir, kalau terjadi gunung meletus kita harus begini. Misalkan kalau terjadi gempa, kita kalau tidak memungkinkan untuk keluar, kita berlindung di bawah meja atau di bawah kasur dan lain-lain ya. Tapi kalau misalkan memungkinkan untuk keluar, kita harus langsung keluar dan mencari lapangan yang jauh dari bangunan. Itu ya, itu yang disebut dengan sosialisasi. Kemudian hal penting yang ketiga adalah mengetahui hal-hal yang harus dilakukan dan dihindari saat bencana terjadi. Jadi harus tahu kalau misalkan lagi bencana begini harus apa dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat itu pengaturan dan penataan daerah rawan bencana agar ancaman bencana dapat diminimalisir. Nah, jadi kalau misalkan suatu daerah pemerintahan tahu ini rawan bencana longsor, maka tidak boleh sembarang orang membangun rumah di daerah tersebut. Ya, jadi harus dianalisis terlebih dahulu. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang banjir, kalau hari ini kita akan belajar mitigasi dari tanah longsor. Kenapa tanah longsor? Karena daerah kita ini adalah daerah pegunungan, masih banyak apa? Tanah yang tinggi, tapi ada juga beberapa lahan yang gundul.
ya, yang tumbuhannya sudah ditebang. Nah, maka kita harus tahu nih mitigasi dari tanah longsor itu apa. Oke. Untuk tugas ini Ibu minta ke angkatan kalian untuk membahas mitigasi dari tanah longsor. Ya, ini mau disampaikan secara satu orang atau berkelompok? Satu orang atau berkelompok? Satu orang aja ya. Oke, setelah Ibu menyampaikan tentang mitigasi, di sini siapa yang mau ke depan dan menjelaskan mitigasi dari tanah longsor? Yang duluan. Oke, tepuk tangan untuk sini. Silakan jelaskan ke teman-temannya. Salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi dari bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, pembangunan menggunakan fondasi tiang pancang untuk menghindari bahaya liquefaction. Yang kedua, pembangunan utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel. Yang ketiga, pembangunan fondasi yang menyatu untuk menghindari penurunan yang tidak seragam. Yang keempat, penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam. Yang terakhir, ini meningkatkan atau memperbaiki drainase baik air permukaan maupun air tanah. Oke, jadi yang nomor satu tadi apa? Pembangunan menggunakan fondasi tiang pancang untuk menghindari bahaya liquefaction. Jadi kalau misalkan untuk mitigasi tanah longsor, yang satu itu bangunannya, fondasinya harus kuat. Jadi ketika ada tanah longsor, bangunannya tidak terbawa ya. Betul nggak? Betul. Yang kedua apa? Pembangunan utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel. Jadi bangunan yang ada di bawah tanah itu juga harus fleksibel. Maksudnya fleksibel apa? Bisa menyesuaikan ketika terjadinya tanah longsor. Yang ketiga, Pembangunan fondasi yang menyatu. fondasinya harus menyatu, harus kuat. Yang keempatnya apa? Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam. Yang keempat bisa dengan penghijauan atau penanaman tumbuhan pohon yang perakarannya kuat itu sampai ke dalam. Kenapa? Karena akar bisa menahan jika terjadi tanah longsor. Nah itu ya, jadi penyampaian dari Ayu Nurkila, paham teman-teman? Paham. Kalau cukup, ada yang bertanyakan? Iya. Silakan tutup dulu Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi hari ini cukup ya, kita bahas tentang mitigasi. Jadi mitigasi itu adalah upaya kita untuk meminimalisir dari